Nobu sama tim untuk present project-nya. Silakan. Thank you. Ya, thank you buat kesempatannya Bitcoin. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah hadir di dalam tema kita hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Febrian Potanobu, biasa dipanggil Nobu, sebagai CEO dari Dakilen. Kini saya akan mencoba menjelaskan apa itu Dakilen. Jadi Dakilen adalah sebuah project GameFi, di mana teman-teman bisa menggunakan NFT dari kita atau NFT Daki yang akan kita jual gitu sebagai media untuk menghasilkan cuan gitu atau dalam metode itu di mana kita memiliki dua gameplay dari Battle Arena, farming dan juga soccer. Selain itu juga kita punya Battle Royale dan juga racing. Dan selain itu kita juga memiliki fitur metaverse atau yang kita bisa lihat bentuk 3 dimensi dalam waktu dekat. Nah, dari Dakia sendiri, proyeknya sudah dilakukan dari Juli 2021. Kita sudah melakukan proses development selama itu. Lalu di bulan Oktober 2021, kita berhasil diinkubasi oleh External Capital, di mana External Capital adalah salah satu pendana dari STX ya. Nah, kita kurang lebih 3 bulan inkubasi di awal sebelum masuk ke dalam PSPA project gitu ya. Salah satu dari 13 project di Indonesia yang masuk ke dalam program Crypto Seberani Blockchain Accelerator Program. Nanti itu kita juga berhasil masuk dalam preliminary selama Global Hackathon juga. Karena itu juga berhasil successful funding di angka 4,5 juta USD. Dan sejauh ini yang akan kita lakukan waktu dekat untuk INO dan juga test dari gamer. Lalu selain itu jumlah dalam tim orang di Dakilen itu sekarang di angka kurang lebih 60 orang, di mana setengah dari tim merupakan developer, misalnya di dalam tim marketing dan juga community. Dan juga apa sih aktivitas selain INO dan juga testnet. Dan memang waktu dekat ini kita sedang melakukan seed funding ya untuk equity round kita, karena kita percaya dengan pendanaan yang ada nanti untuk mengembangkan ekosistem Dakilen lagi lebih jauh lagi gitu, dan juga untuk mengupdate beberapa fitur-fitur yang ada seperti itu Bitcoin. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara gini ya, Novu ya, karena kan di sini juga beberapa juga belum tahu artinya Project Dakilen, baik secara umum kayak ekonomiknya seperti apa, terus nggak kemudian kenapa memilih project game seperti ini kan, sedangkan kan untuk yang play to earn di luar sana kan sudah banyak tuh yang berjamuran, terus nggak, nah terus yang membedakan play to earn-nya Dakilen dengan yang sudah ada seperti apa tuh nggak Om? Kenapa kok misalnya nih saya nih misalnya sudah nyaman di project gaming A misalnya, apa yang membuat alasan sehingga saya harus pindah dari project tersebut untuk memilih Dakilen kan gitu, benar nggak Om? Karena Om kan bikin project yang sudah kebanyakan sudah ada dan ya istilahnya sudah running gitu loh. Nah sedangkan Dakilen ini kan masih artinya belum serunning yang sudah ada. Jadi harus bisa memberikan sesuatu yang beda dong, betul nggak Om? Biar istilahnya para investor ada alasan yang gini kuat untuk mereka pindah gitu Om. Seperti itu sih. Bisa dijelaskan sedikit nggak Om? Oke, bisa. Oke. Pak Adi, boleh bantu saya untuk penjelasan mengenai atau organik dan juga kelebihan dari Dakilen. Halo, selamat malam, Beli. Malam, bro. Iya, kedengeran nih soal saya, cukup jelas ya? Jelas. Oke, perkenalan dulu ya. Saya Adi, ya, CEO dari Dakilen, dari partner dari Pak Nobu juga. Jadi sebetulnya pertanyaannya bagus banget ya, dari yang tadi Pak Abi sampaikan juga. Dan mungkin itu juga mungkin jadi salah satu gambaran mengapa sebetulnya Dakilen itu ada. Jadi kalau kita tahu memang industri blockchain, khususnya di bagian GameFi ya, di NFT gaming dengan cara play to earn itu kan memang cukup
lagi berkembang lah ya. Mungkin hampir bisa dibilang seminggu sekali kita bisa temukan banyak sekali play to earn baru lah. Nah, yang menjadi challenge dari kami, jujur kita sebetulnya berpikir bukan bagaimana mendapat atau mengambil market dari play to earn lain pasarnya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa market Indonesia itu cukup besar dan potensial untuk bisa terjamah dari sisi GameFi ini, game play to earn. Nah, kalau dibilang kenapa sih orang yang mungkin sudah pernah main game play to earn lain dari sistem NFT gaming harus masuk ke Dakilen, atau kenapa mereka harus berpindah ke Dakilen? Sebetulnya kalau dibilang secara project, khususnya di bagian blockchain, mungkin yang paling penting itu adalah sustainability ya, kalau kita bilang. Nah, kita itu secara Dakilen melihat, jujur kita punya tim juga R&D yang menganalisa dari semua project GameFi lainnya di Southeast Asia lah khususnya yang kita fokuskan, karena kan cukup berkembang di Vietnam, Filipina, dan ya negara-negara Southeast Asia lah ya. Cuma dari situ kita ngelihat apakah mereka itu punya development untuk jangka panjang. Jadi sebetulnya karena kita itu dasarnya adalah game developer dan kita ngelihat selama ini kita sekitar 6 tahunan kita bicara kita membuat game untuk klien lah ya bilangnya. Dan ketika momen GameFi ini muncul, ya, kami berinisiatif untuk bukan lagi menjual services sebagai game developer, tapi kita membuat game dan kita menawarkan game itu sendiri. Jadi kalau dibilang kekuatan Dakilen adalah kita punya game developer in-house lah kasarnya. Mungkin banyak project GameFi itu kan mencoba membuat sebuah ideas game, tapi mereka melempar atau mencari vendor game developer yang bisa meng-create mereka punya ide. Sedangkan kalau dari kami Dakilen, ya kami punya game developer sendiri. Nah, keuntungannya apa sih? Dan kenapa akhirnya dari kami pihak Dakilen cukup bullish dengan project ini karena kami bisa continuously improvement dari sisi game itu sendiri. Jadi kalau teman-teman kemarin ngelihat game Dakilen itu awalnya kok mirip ya kayak contoh game besar yang udah namanya udah harum lah ya, Axie Infinity, itu hanya sebagai stepping stone awal kami Dakilen. Kenapa? Karena supaya orang mudah masuk ke ekosistem kami. Jadi mereka mempelajari sebuah game yang sudah umum dimainkan oleh orang-orang. Tapi selanjutnya apa? Kita berkembang. Makanya tadi Pak Nobu juga udah sampein ya, kita membuat bukan cuma satu game, tapi cukup banyak game. Nah, yang menjadi keuntungan adalah pemilik-pemilik NFT, karena basisnya itu adalah NFT, jadi semua pemilik NFT Daki kami itu bisa dipergunakan di semua gameplay Dakilen. Jadi bukan hanya di Battle Arena, tapi nanti ada di Battle Royale, ada di soccer, ada di football, ada di farming, dan juga mungkin bahkan di 3D Metaverse-nya. Seperti itu sih, kalau mungkin gambaran yang bisa saya jelaskan ya, dari sisi play to earn dan mengapa harus Daki. Jadi yang paling saya tekankan adalah kami itu akan selalu continuously improvement, yang kita akan mendevelop terus. Jadi mungkin karena kalau kami melihat kan, kalau secara habit mungkin orang akan jenuh ya ada dalam satu jenis game dalam kurun waktu tertentu, katakan bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, tapi kita bisa coming up dengan what's next gitu ya dari Dakilen. Dan makanya yang dibuat oleh Dakilen itu bukan cuma game seperti contohnya Axie Infinity, tapi kita build Dakilen as a brand atau bisa dibilang intellectual property lah ya, atau IP seperti itu. Mungkin itu sih dari saya, Bli. Thank you Brody. Cuman gini, mungkin sedikit saya lanjut. Saya Beli dengar katanya di Dakilen tuh untuk earning, untuk play to earn-nya tuh menggunakan tokennya sendiri, itu nggak Om? Nah, sedangkan kita tahu kalau strategi seperti itu pasti akan bikin dumping harga, betul nggak? Seperti yang terjadi sama beberapa project yang sebelumnya, betul nggak Om? Nah, betul. Jadi, itu kenapa pakai strategi itu Om? Sedangkan Om kan tahu resikonya bakal terjadi dumping harga kan? Kenapa nggak? Ya mungkin misalnya nih earningnya pakai apa? Mungkin pakai stablecoin atau mungkin pakai pokoknya jangan pakai tokennya sendirilah seperti itu kan, karena kan efeknya pasti akan mengakibatkan besar pengaruhnya ke dalam harganya. Oke, jadi pertimbangannya memang mungkin ada beberapa pihak ya yang juga mensuggest kita sih atau
memberikan inputan, kenapa sih nggak langsung rewardnya kalau memang dasarnya mau ngasih fiat gitu kan, kenapa nggak dalam stablecoin aja atau gimana. Cuma begini, ada pertimbangan adalah mengenai bagaimana use case dari reward token sendiri. Jadi kalau kita bilang kita juga punya strategi dari sisi developer lah ya, bagaimana kita menawarkan utilisasi reward token bukan sekedar untuk orang cash out kasarnya atau earning gitu loh. Tapi lebih dari itu. Karena gini sih, kalau kita percaya ya, kalau orang yang tadinya awalnya main game dan dia bisa spending tanpa mendapatkan apapun, sebetulnya ada satu sisi mungkin enjoyment atau fun yang mereka peroleh dari game itu. Nah, Dakilen itu yang kita tawarkan sebenarnya bukan lagi kayak cuma berpikir, oh yang penting lu dapat duit, and then kalau udah nggak dapat duit, lu tinggalin ini. Enggak. Jadi yang kita mau adalah orang bisa enjoy in our ecosystem lah bilangnya. Karena makanya kita build itu bukan cuma sekedar game sih, makanya kan ada DAO dan macam-macam ya. Supaya kedepannya itu kalau dibilang reward token, ya reward token is a thing gitu. Dan harga juga is a thing gitu. Tapi masalahnya adalah utility yang paling penting. Nah, makanya kalau nanti ke depannya ketika dilihat ya, itu utility kita punya reward token itu banyak banget. Yang bahkan kalau dibilang harga bakal dumping. Sebetulnya kita ada strategi khusus sih untuk, ya kita nggak mungkin bilang sih ya, karena itu kan kunciannya kami lah ya bilangnya. Bagaimana kita bisa mengontrol dari sisi jumlah reward token yang dalam tanda petik itu kan sifatnya unlimited. Tapi itu kita ada strategi khusus dan cara-cara preventif untuk bilangnya, kalau dibilang dalam jangka panjang kita bisa state bahwa at least tidak sampai dibilang kayak bener-bener lu nggak dapat apapun lah ketika main, tidak seperti itu sih. Cuma itu kalau dibilang cara spill-nya kita nggak bisa ngomong sih, karena itu strategi ya bilangnya. Karena waktu kita ngobrol pun ke beberapa project GameFi, ketika bicara soal reward dan bagaimana strategi mereka untuk prevent reward token dari dumping, ya saya cuma bisa bilang lihat dari utility-nya dulu aja. Tapi kalau secara strategi kitanya ya itu dapur sih. Seperti itu sih, Bli. Oke, thank you. Apa nama tuh istilahnya kan ya kadang-kadang bukan hanya Dakilen sih yang ngalamin, banyak sih kalau beli perhatikan dewasa ini akhir ini dah banyak token Indonesia dia paling hype-nya bertahan ya mungkin 3 hari sampai seminggu lah, itu paling lama kan gitu. Nah, karena banyak yang ejakulasi dini dalam artian begitu dia udah hype tuh kan kita ceritakan kan Om, betul nggak? Karena kita di dunia kripto tuh nggak. Kalau kita nggak bisa menciptakan hype ya kita akan ketinggalan sama yang lain. Nah, cuman begitu hype-nya dapat, banyak developer yang dia kayak semacam apa ya? Kalau bisa dibilang itu dah cepat berpuas diri gitu loh Om. Padahal untuk mempertahankan momentum kan lebih susah daripada untuk mencapai momentum, betul nggak Om? Nah, terus kalau dari Dakilen sendiri apa nih? Kemarin kan saya lihat, saya pun juga terus terang udah sonding ke Nobu. Saya beli kemarin karena terus terang jujur pada waktu kena pomonya Indo Cukong juga kan si Blue Step itu. Saya beli ya karena saya lihat memang Nobu memang sangat serius, apalagi kemarin terus terang beli apresiasi, kan sempat juga bertanya di sana dan ngasih apresiasi kan, artinya dari Dakilen sendiri luar biasa gebrakannya dengan berkolaborasi kan dengan kunci kan itu kan luar biasa ya. Jadi jarang sih dan bahkan mungkin belum ada ya saya lihat ada 2 token Indonesia mau berkolaborasi seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya yang beli harapkan dulu, karena kan kalau kita berkolaborasi ngapain kita berkompetisi kan gitu. Itu enggak Bu. Nah, itu keren banget sebenarnya itu. Nah, cuman karena pas kebetulan untuk ngejaga momentumnya itu karena udah terlanjur kan banyak yang ya panik sell lah kalau bisa dibilang tuh enggak. Nah, itu apa yang bikin seperti itu kemarin sebenarnya itu, Bro mungkin dari Nobu mungkin bisa jelaskan sedikit, artinya kenapa kok sampai pas mempertahankan momentum tuh memang sih lebih susah ya, memang kita akuin ya, tapi sebenarnya kan siapapun yang developer di Indonesia harusnya mengerti itu bahwasanya ketika dia dapatkan momentum mempertahankan tuh tidak semudah kita untuk mendapatkannya. Harusnya kan perlu strategi gimana caranya biar minimal lah, jangan sampai ngedam banget lah seperti itu. Ada komentar Nobu mungkin sedikit? Oke, aku sedikit dulu ya, mungkin nanti baru Pak Nobu boleh nambahin. Jadi kalau dari pandangan kami sih sebetulnya gini, memang saya setuju bahwa memang ketika momen diciptakan itu pasti akan berdampak langsung terhadap harga ya, apalagi orang jadi bisa FOMO lah. Cuma
kalau dibilang apakah Dakilen sekarang ketika harganya ngedam cukup parah turun gitu ya, apakah Dakilen dibilang gagal? Kalau dari kami sih jujur ini kan kita melihat dari berbagai aspek ya, khususnya juga dari kondisi makro cryptocurrency juga. Ketika kita ngelihat sekarang, apalagi kita basisnya juga NFT, kalau dilihat sekarang kalau compare ya terhadap beberapa project GameFi lainnya pun kita masih bilang bahwa ya kondisinya memang sedang turun, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau dibilang nanti Dakilen itu sudah launching benar-benar gamenya dan ternyata tidak bertahan, baru mungkin kita bisa bilang, wah berarti Daki nggak perform nih, gitu. Karena kan kita jujur, kenapa kita saat ini pun sebenarnya kan harusnya bulan ini kita melakukan INO. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika melihat beberapa project dari GameFi lainnya kurang perform lah dari sisi penjualan NFT-nya juga. Jadi kita harus benar-benar mencari momentum sih. Karena kami yang ada di Dakilen percaya bahwa kalau kripto itu selalu bicara soal momen sih ya. Jadi yang paling penting momennya pas, baru hasilnya bisa baik. Seperti itu sih. Mungkin ada tambahan, silakan Pak Nobu. Oke, thank you ya Pak Adi ya. Ya, jadi seperti ini kan kalau jodoh. Pertama saya thank you banget ya buat ambil poin untuk apresiasinya. Ya. Dan sama-sama. Kalau dari saya pribadi melihat Dakilen ini di dalam internal kami juga ini sangat bullish ya, karena kita bisa lihat dari kerjasama yang kita lakukan dengan Kunci gitu kan, dan juga dengan development yang sejauh kita lakukan itu saya melihat ini merupakan suatu hal yang sangat bagus. Dan saya selalu tekankan ke para community juga untuk melihat bahwa development yang kita lakukan sudah sejauh ini ya. Maksudnya saya rasa juga mungkin tidak semua project GameFi ya, entah itu di Indonesia atau di dalam atau di luar negeri itu juga memiliki progres sejauh ini. Entah dari segi gameplay, dari segi untuk achievement yang didapat juga gitu kan. Nah, pertanyaannya kembali lagi, bagaimana sih mempertahankan momentum yang ada. Dan kalau dari kita sendiri, kita juga memang sedang terus melakukan kolaborasi dengan berbagai proyek lainnya. Mungkin kalau saya sering lihat di mungkin teman-teman sering lihat story saya juga, ataupun misalkan ada beberapa teman-teman yang sudah suka share itu. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman dari ternak uang juga gitu kan. Juga terakhir kali saya juga ketemu dengan teman-teman developer dari game Lokapala. Terus juga mungkin dalam waktu dekat ini juga saya akan ketemu dengan beberapa pihak lagi untuk terkait kerjasama dengan Dakilen. Nah, memang kalau dilihat kita memang mau jadi first market mover sih di Indonesia. Jadi cukup banyak kerjasama khususnya di bidang dunia gaming dan juga industri yang sejenis itu, toys, merchandise. Jadi memang ke depannya kalau kita lihat tarik secara garis besar, secara features gitu ya kalau saya lihat, dan ini proyeknya kalau dari saya pribadi sih ini cukup menjanjikan gitu. Tapi memang kan kondisi sekarang ini momentumnya juga dipengaruhi oleh sektor makro Bitcoin yang lagi tidak bagus juga kan. Jadi kalau saya pribadi sih memang momentum yang dijaga ini kita usahakan sebaik mungkin, kita kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu juga untuk development kita update terus, mungkin dalam waktu dekat sebelum testnet kita bisa lakukan demo game baru lagi gitu kan. Ya itu hal-hal yang memang kita lakukan. Tapi saya rasa kan aku udah bilang juga tadi kan, selain memang kita ada development, saya juga membutuhkan pendanaan baru gitu. Pendanaan barunya untuk meluruskan kita punya sistem, dan juga untuk jaga, salah satunya mungkin jaga hype juga gitu. Karena dengan jumlah seed funding yang sebenarnya angka lumayan saya belum disebut totalnya di angka berapa. Kalau itu udah terpenuhi, saya rasa itu menjadi suatu gebrakan yang sangat bagus gitu untuk industri kripto di Indonesia seperti itu. Oke, thank you Nobu. Ya karena jujur kalau boleh lihat Nobu sama timnya sangat serius tuh loh untuk garap proyeknya gitu loh. Makanya kan kemarin kan sempat beli di saat pasar lagi crash kayak kemarin, ya udahlah lupakan harga karena memang CEO itu memang harus fokus ke proyeknya gitu loh.
Apa yang kita hargakan yang menentukan kan market, betul nggak Om? Makanya di sini ya kita istilahnya belajar untuk dalam artian ya tetaplah riset secara mandiri, istilahnya harus punya jiwa skeptis tuh nggak seperti itu kan? Karena ini kripto kan istilahnya tuh. Nah, jadi kalau memang benar-benar istilahnya kita yakin sama proyeknya, ya udah ini proyek long term, proyek serius jangka panjang ya untuk masalah value jangan lihat harga sekarang kan gitu, nanti ke depannya gitu loh. Terus tadi yang saya bilang tadi tuh yang kolaborasi itu Novu kalau bisa ya tidak hanya dengan kunci aja, tapi dengan proyek lain yang sevisi pastinya tuh nggak yang sevisi dan mau kolaborasi itu nggak. Karena sebenarnya kalau saya bilang kalau teman-teman developer mau aja dia menanggalkan egonya kan ya harusnya bisa kok kita besar bersama kayak gitu tuh nggak. Novu gitu sih gitu loh. Dan kami dari Dex Capital ya karena kami memang objektif dan netral ya siapapun proyek yang benar-benar serius developernya dan memang benar-benar dia istilahnya melanjutkan proyeknya pasti ya kami akan support lah seperti itu dan support kami ya paling memberikan kayak semacam ya apa tuh masukan-masukan tuh loh yang kira-kiranya ya bisa membantu gitu loh untuk progres proyek tersebut paling gitu aja. Oke, ini menarik banget nih Nobu ini banyak banget yang sudah masuk nih untuk sesi tanya jawab. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Yang pertama saya kasih kesempatan ke Bro Dimas @babyetis1838. Silakan Bro. Langsung aja Bro. Ya, halo, terima kasih untuk kesempatannya. Halo Om Nobu, Om Adi. Hai Bro Dimas. Ya, menarik ya penjelasan dari tim Dakilen. Ini kan Dakilen kan fokusnya play to earn game ya. Apalagi nih untuk para gamers nih cocok banget sih sama project ini. Cuman saya ini mungkin agak disinggung sih sama tadi dari hasil pembahasan juga tadi yang saya simak. Cuman saya dari awal atau bahkan pada saat ngebaca roadmap dari Dakilen itu sendiri, saya penasaran sih sebenarnya karena Dakilen ini kan berfokus pada berbasis project play to earn. Saya ini penasaran, ada sih atau adakah cara atau strategi yang dimiliki oleh tim Dakilen ini untuk jaga hype atau minat dari penggunanya, khususnya untuk kurun waktu 5-10 tahun, atau bisa dikatakan ada tidak semacam privilege yang bisa didapatkan sama user di luar dari reward dalam bentuk tokennya gini Om. Karena menurut saya apalagi kan untuk menjangkau, saya nggak tahu sih kalau untuk target usernya atau target marketnya dari Dakilen ini di luar dari gamers juga kah atau apa, ya mungkin satu orang yang mau cuan gitu kan, jelaskan orang yang mau cuan pasti masuk di sini. Kemudian yang kedua pasti yang gamers gitu kan. Jadi pandangan saya lebih ada apa sih ya gimana ya bahasanya. Lebih bagus kalau misalnya tim punya cara buat para user ini bisa gunain atau setiap pada project ini tanpa melihat dari rewardnya itu saja. Karena misalnya kalau cuma berfokus pada reward, apalagi melihat harga tuh kan misalnya ya, orang kan lagi tambah malas lagi misalnya gunain ini project atau game ini gitu kan. Sedangkan sebenarnya kan kalau kita ngelihat harga itu kan sebenarnya nggak apa ya istilahnya, nggak setiap saat itu berhubung atau nggak berbanding lurus sama project itu sendiri gitu kan. Yang tentuin harga juga kan ya supply and demand itu. Cuman kalau saya pribadi sih ngelihat project kalau misalnya dia jalan tuh ya, atau misalnya roadmapnya dijalanin, itu kan lebih enak kita gunain tokennya atau hold tokennya gitu. Itu sih untuk kalau dari saya pertanyaannya, ada tidak cara atau strategi khususnya gitu Om. Terima kasih. Oke, thank you Bro Dimas. Langsung aja silakan Bro Nobu apa Bro Adi yang gini. Ya. Silakan. Thank you ya Bro Dimas ya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu kalau dari Dakilen ini memang kita di dalam industrinya game NFT gitu ya. Tapi sekali lagi kalau Dakilen ini kedepannya akan menjadi sebuah IP di mana brand Dakilen yang akan kita gaungkan gitu. Jadi nggak cuma game aja. Karena kenapa? Kita percaya sih kalau dalam sebuah industri kalau kita mau capai market luas gitu, kita harus tapping ke industri lainnya juga. Jadi kenapa nanti Dakilen itu akan masuk ke dalam kayak cafe gitu, food and beverage gitu. Nanti kita juga ada masuk ke dalam industri merchandise juga, ada beberapa outfit yang kita luncurkan dalam bentuknya Daki juga gitu kan. Nah kenapa? Nanti
teman-teman yang sudah punya token kita gitu dan juga NFT-nya pastinya ada privilege khusus gitu. Biar kita dapat nanti kayak mungkin gratis lah, nanti klaim kayak put dapat kita misalkan per minggu gitu kan bisa klaim gratis. Jadi akan banyak hal-hal yang menarik ke depannya di dalam Dakilen ini. Nah, untuk jaga roadmap seperti apa gitu, memang sekali lagi ya, karena harusnya di bulan ini kita udah luncurkan NFT kita gitu kan. Namun balik lagi ya, Bro Dimas, kita juga punya riset dan juga diskusi sama proyek-proyek NFT dan juga blok yang lainnya. Mereka tidak mensuggest untuk di bulan ini ya untuk meluncurkan karena ada beberapa proyek NFT yang penjualan juga nggak bagus gitu kan di bulan ini, khususnya di minggu ini lagi. Jadi kita rasa alangkah baik kalau memang kita undur aja dulu karena kita butuh one shot like kalau istilahnya tadi betul ya, kayak butuh one shot tembakan yang dari sini ke depannya akan menjadi sebuah hype yang bagus itu. Kita memang akan kita akan jaga jalur hype-nya itu dari kita nanti launching NFT, SNET, Mainnet, sampai nanti kita ada competition e-sporting juga, semuanya itu berjalan dengan mulus gitu. Itu memang kita lagi diskusikannya melihat market juga seperti itu. Nah, ya mungkin ada tambahan dari tadi. Kalau dari saya mungkin tambahan sedikit, yang pasti Dakilen itu sifatnya adaptif ya, Mas Dimas. Jadi kita akan ngelihat trennya itu akan seperti apa sih. Karena yang kita pertimbangkan itu, kita membuat Dakilen ini untuk proyek yang memang jangka panjang. Bukan hanya sebatas kayak 1 tahun, habis itu sudah tidak ada. Kita berpikir dalam metode 3 sampai 5 sampai 10 tahun bahkan. Jadi kita akan adaptif mengikuti perkembangannya. Jadi kalau misalkan perkembangan game NFT akan seperti apa, kita akan ikutin. Tapi yang paling penting adalah kita menawarkan itu adalah kan Dakilen is a metaverse gitu ya. Jadi once memang technology and everything yang diperlukan dalam masuk ke dunia metaverse itu siap, ya pasti kita akan langsung luncurkan sih. Dan semua itu kami percaya bahwa metaverse itu kedepannya akan jadi media gitu loh. Jadi bukan lagi sebatas kayak angan-angan, oh nanti bisa jalan-jalan di dunia maya gitu ya. Tapi kita percaya semua itu akan menjadi media yang akan menggantikan media-media mainstream sekarang. Jadi mungkin kan kita tahu ya perkembangan dari zaman dulu radio, terus ke TV, sosial media, YouTube, TikTok. Ya, the next what ya menurut kami itu adalah metaverse sih. Jadi ya itu yang menjadi fokus kita ke depan. Wah, thank you Om untuk penjelasannya. Ini semoga ya Dakilen jadi pionir khususnya di Indonesia ya di proyeknya ini. Sukses terus Om. Terima kasih. Yes. Thank you Bro Dimas. Thank you juga Novu sama Adi tadi jawabannya. Oke, selanjutnya ada Fibri, silakan Bro. Halo. Ya. Halo. Nah, ya, mau bertanya nih, kalau boleh tahu apa sih kenyamanan yang ditawarkan Dakilen untuk saya ataupun user lainnya supaya kita itu tidak keluar dari Dakilen, kan sekarang kan harganya lagi dam-damnya gitu. Oke. Gitu Om. Oke, thank you. Pertanyaannya menarik nih Novu sama Adi, silakan mungkin istilahnya apa sih keuntungannya itu loh. Kalau saya sebagai holder Dakilen biar bisa loyal lah gitu loh sama project ini gitu loh. Biar nggak tergoda naik dikit saya jual tuh nggak seperti itu mungkin. Silakan. Oke. Bro Adi. Kalau kita sih bicaranya lebih ke arah benefit untuk jangka panjang ya. Kalau kita percaya yang pemain kripto pasti percaya juga dengan benefit memiliki Bitcoin, misalnya seperti itulah ya. Untuk jangka panjang. Ya, maksudnya kita mungkin gini bro, apakah mungkin ada fitur yield farmingnya, ada stakingnya, itu kan juga salah satu cara juga kan untuk biar orang tetap stay gitu ya. Kita akan buatkan, kalau sebenarnya kita sudah tawarkan itu ada di DAO ya. Nanti ke depannya kita akan keluarkan juga DAO, di dalam DAO kami itu ada staking meta to earn meta. Seperti itu pasti ada, beli. Cuma maksudnya kan kalau tadi dibilang bagaimana meyakinkan supaya tidak goyah lah kasarnya ya. Akan kembali lagi bahwa
apakah sebuah token yang ditawarkan itu memiliki manfaat atau benefit. Ya. Tadi kan mungkin Pak Nobu udah sampaikan kan bahwa kita itu kan nge-build-nya itu bukan sebatas game doang nih, tapi ada beberapa use case real di dunia nyata yang akan menggunakan token kami. Jadi kalau dibilang di Daki, misalkan ya Daki Neta Cafe itu nanti kita ada sistem redemption. Jadi teman-teman yang punya token Neta bisa di-redeem di situ mendapatkan sesuatu sebagai poinnya pertukaran. Kira-kira kapan dieksekusi itu, Bro? Di dalam roadmap kami masih di tahun ini sih untuk Daki Tahun Neta ini ya? Cafe-nya. Iya, masih di tahun ini kok. Cuma semuanya itu kan kalau dibilang kita udah lagi siapkan secara desainnya. Desain interior semua lagi siap, tinggal menunggu momennya aja sebetulnya seperti itu. Iya, soalnya gini bro, sebenarnya tadi kesempatan pertama tuh teman-teman dari Dakilan bisa manfaatkan untuk slide presentasinya loh, karena kan tidak semua Dex Lover ini tahu project ini bro, itu loh. Kalau ada slide presentasinya, roadmapnya seperti apa, segala macam, jadi kan ada bayangan audiovisual tuh bro, gitu sih. Tapi oke lah, mungkin nanti di next kesempatan kita kasih waktu lagi lah. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu Bro Febri. Oh ya, makasih Om atas penjelasannya. Sama-sama, thank you. Oke, selanjutnya ada siapa nih ya? Ada Papa Pulang, Who I Am. Papa Pulang, semuanya Papa malam. Pulang. Ya, malam. Malam semuanya. Malam semuanya. Kedengeran dulu? Ya, langsung aja bro, pertanyaannya apa bro? Pertanyaan kan, apakah Dakiland memiliki rencana untuk menarik investor non-kripto untuk bergabung dengan proyeknya? Pertanyaannya, apakah Dakiland ada ya pasti bro. Investor untuk non-kripto untuk bergabung dengan proyeknya? Oh, yang non-kripto. Oke. Ya, mungkin seperti influencer gamer seperti itu. Oke, siap. Pertanyaan menarik nih. Makasih bro pertanyaannya. Terima kasih, langsung aja siapa yang menjawab nih, Nobu atau Bang Adi? Oke, saya jawab ya. Thank you pertanyaannya. Mungkin kalau boleh gini, Nobu agak-agak nggak jelas ya suaranya ya. Saya gini nggak? Suaraku jelas. Nah, jelas sekarang udah jelas. Oke. Ya, tadi agak jauh yang baik. Oke, jadi untuk investor gitu ya, untuk investor non kripto, kalau tadi dibilang seperti itu ada gitu ya. Kalau dibilang venture capital yang non kripto, memang kita lagi sedang cari ya untuk pendanaan tadi di bagian seed equity kita. Terus kalau untuk yang non kripto lain, untuk teman-teman kayak influencer lah dari segala macamnya itu juga ada gitu. Kalau saya bilang ada pasti. Karena kita butuh teman-teman support juga dari kalangan teman-teman non kripto, karena kan visi dari Dakiland sendiri di mana adanya adopsi massal dari penggunaan NFT kita juga gitu. Seperti itu sih. Apakah sudah dijawab? Om Beli sedikit dong saran. Ya, silakan Bro Adi, gimana? Ini untuk pembicara untuk yang ama ini ya setidaknya adalah muncul di kamera biar kita kan paham, oh ya ini CEO-nya atau debt-nya kan gitu. Muncullah di biar kita paham lah. Ya, terima kasih inputnya Bro Adi. Ya, mungkin silakan, mungkin sebentar Bro Nobu sama tim say hello biar teman-teman tahu. Banyak yang belum kenal juga soalnya ini Nobu. Ini aku buka video ya. Boleh ya? Atau biar kaget teman-teman nih kalau ternyata Nobu ini masih muda loh. Masih simpel saya. Oke, ini saya buka kamera ya. Betul lagi di luar sih. Hai semuanya, halo. Oke. Wah, lagi di luar nih, Bro Nobu. Pantesan ya, habis meeting ya. soalnya kita di sini tadi. Oh, oke, siap. Oke, lanjut Bro Nobu. Mungkin Bro Adi mungkin sebentar biar kenal juga nih. Saya juga belum kenal sama Bro Adi ini. Saya sering kok kenal. Boleh bertanya ya? Nanti aja Bro Adi. Ini udah di list soalnya. Ya. Oke, siap. Ya. Nanti kalau ada waktu nanti kita giniin Bro Adi ya. Oke, thank you. Oke, yo. Yuk, makasih.
Oke, tadi gimana yang bertanya, Bro Feby? Udah jelas ya? Papa pulang? Sudah ya? Oke, kita selanjutnya ke... Bentar dulu ya. Oke, ini brother saya nih. Bro Feby, silakan Bro Feby. Halo, Langsung aja Bro. selamat malam, Bli, Ya, kawan-kawan. malam-malam. Iya, mau bertanya nih sama untuk Dakilen. Yang pertama itu, kenapa sih menamakan tokennya itu M-Meta gitu? Yang pertama ya. Apa sih Ya, filosofinya? Itu yang pertama. oke. Yang kedua, bakal ada nggak ya kerjasama sama guild-guild yang sudah bangun komunitas game di Indonesia kayak gitu? Gitu aja sih. Oke. Thank you Bro, pertanyaannya menggigit Ya. nih Bro. Oke, langsung aja Nobu. Oke, Yang thank pertama, you. kenapa namanya M-Meta gitu, mungkin ada filosofi apa mungkin. Silakan Bro. Oke, nah kenapa namanya waktu itu Meta gitu kita nama ya. Jadi pada saat itu kan memang kita berencana untuk membuat sebuah token yang namanya Viral kan, di mana token tersebut itu kayak orang udah jadi tren. Nah waktu itu Facebook lagi hype-nya kan ubah nama dia jadi Meta gitu. Nah sebetulnya kita mau coba ambil tren itu gitu, dan gimana menamakannya juga media Meta juga terlepas dari kita kasih nama Dakilen Multi Meta Token gitu kan. Nah itu jadi salah satu cerita di mana penamaan Meta tersebut. Terus yang kedua tadi pertanyaannya adalah yang kedua masalah gini, ada nggak kerjasama sama guild-guild gitu loh? Ya. Oke. Nah untuk kerjasama sama guild sudah gitu ya, ada sekitar 5 guild yang bersama dengan Dakilen. Terlepas dari memang kita belum minting NFT ya, tapi sudah ada pembahasan dengan teman-teman guild. Dan memang nanti ke depannya ketika game udah launch juga gitu, ya pastinya kita akan ada offline bersama atau online yang acara offline event atau online event dengan teman-teman dari guild seperti itu. Boleh lihat di website kita sih ya untuk guild yang biasanya. Oke, sudah Bro. Oke, thank you. Semoga nanti dengan banyaknya kerja sama guild holdernya bisa bertambah ya, minimal nembus 10.000 holder gitu. Semoga. Ada saran nggak sedikit Bro Feby? Ini Bro Feby agak-agak gini juga. Ada saran nggak buat Dakilen Bro? Sebenarnya aku pengen mengkritisi sedikit ya terkait grafis karena jujur saya kan sering pakai ini ya fasilitas Resdak gitu ya untuk undian kayak gitu kan. Jadi saya sih melihat ada kemiripan karakter gitu. Ya maksud saya kenapa nggak yang original? Nah, itu sih kritik aja ya dikit. Maksudnya mungkin ke depan bisa dibikin lebih bagus lagi dalam bentuk 3D mungkin ya. Jadi mengesampingkan double value yang ada di luar sana gitu. Jangan sampai nanti diklaim sama yang punya dari awalnya Resdak gitu. Itu aja sih dari saya. Masukan. Oke. Thank you, baby. Ya. Oke, selanjutnya ada Om Sunrise. Monggo Om, semoga sinyalnya nggak rusak Om ya. Aman Om. Aman ya? Oke, silakan Om. Ini mau lanjutin pertanyaan Om Feby tadi ya. Kenapa bebek? Kenapa nggak ayam, sapi, atau yang lainnya gitu Om? Itu aja sih Om. Oke, menarik ini. Biasanya kan yang jalan kan anjing-anjingan gitu ya. Nanti sekarang kenapa bebek nih? Silakan, Bu. Oke, aku jawab ya. Nah, kenapa kita pilihnya bebek gitu ya? Nah, jadi waktu kita pertama kali riset untuk bikin game NFT itu, kita lagi pilih tuh ikonnya mau apa. Nah, kita ada 3 pilihan pada saat itu. Yang pertama adalah kita mau pilihnya waktu itu tuh manusia gitu. Cuman kan kalau manusia segmented ya, ada pria dan wanita secara icon ya. Nah, sedangkan kita mau ambil market yang lebih luas gitu. Berarti kan aku rasa kurang cocok. Nah, pilihan keduanya waktu itu monster. Cuman monster itu butuh waktu orang itu bisa melihat kalau monster itu adalah sebuah brand tertentu gitu. Jadi saya rasa pilihan terbaik ya pilihan ketiga gitu. Dimana kita pilihnya adalah binatang ya. Teman-teman juga tahu ya kan belakangan ini dan juga tahun lalu NFT yang terkenal kan bentuknya
binatang gitu ya, ada monyet, ada anjing gitu kan. Nah, kita mencoba sebuah diferensiasi di mana kita pilihnya bebek. Kenapa? Karena bebek secara emosionalnya itu lucu, terus juga orang itu mudah ingat, dan juga nanti ketika teman-teman punya nesting itu collectible lah, bisa dikoleksi gitu. Jadi asal muasalnya seperti itu. Oke, thank you. Gimana Bro Sunrise kira-kira? Oke, cukup Om penjelasannya Om. Oke, thank you Bro Sunrise. Oke, selanjutnya ada Alex Xaviers at Neon Drip. Silakan Om. Selamat malam semuanya. Ya, malam. Izin bertanya, untuk Dakilan sendiri kan saya sudah mencobanya itu untuk gamenya sendiri. Untuk LAN-nya itu kan ada fasilitas farming ya. Nah, untuk LAN-nya sendiri itu apakah kita bisa meminjam dengan pemain lain ya? Dan untuk karakter bebeknya sendiri itu apakah kita bisa membuat sendiri, misalnya kita desain terus sekreatif kita terus kita jual di marketplace-nya gitu ya Om? Apakah bisa ya? Terima kasih, itu aja sih. Oke, mungkin aku coba bantu jawab kali ya. Untuk yang fitur NFT Land, itu nanti kedepannya kita juga akan ada fitur untuk renting ya, atau peminjaman. Nanti bentuknya seperti apa akan ada langsung di dalam platform yang kita udah siapin. Jadi ada dashboard untuk para pemain yang tidak bisa membeli NFT Land-nya, nanti di situ dia bisa renting untuk jangka waktu periode tertentu. Itu sama halnya juga kita udah siapin juga dashboard yang mungkin teman-teman di sini cukup paham mengenai game play to earn, bahwa ada yang namanya skema scholars ya. Nah, itu juga kita juga udah siapin di dashboardnya. Jadi nanti para scholars itu bisa apply di situ, dan para pemilik NFT juga bisa put NFT mereka di situ. Jadi seperti itu berkaitan ya, renting dan scholars itu akan ada dalam satu dashboard. Terus kalau yang tadi pertanyaannya satu lagi terkait apa ya? Sorry, aku rada lupa ini. Terkait dengan ini desain bebeknya, apakah kita bisa membuat kreasi bebek kita sendiri atau gimana? Untuk saat ini sebetulnya untuk kreasi itu kita kan memang NFT kita tuh punya uniqueness ya. Jadi terdiri dari 8 part. Tapi yang untuk awal kita akan open collaboration dengan berbagai brand lain sih. Tapi untuk desain sendiri kita belum buka. Kenapa? Karena kita akan melihat dulu seberapa brand Daki itu bisa beradaptasi dengan atau berkolaborasi dengan brand-brand besar lainnya. Tapi nanti kita akan adakan event khusus ya. Itu bentuknya seperti activation buat para, mungkin kita lagi mau ajak, kemarin sih udah ngobrol sama beberapa artis-artis lokal, para desainer-desainer lokal yang berkecimpung di dunia art. Ya, mereka akan bisa dalam tanda kutip membuat kreasi bebek mereka dan akan menjualnya itu di ekosistem kami. Itu ada sih. Tapi untuk saat ini kita baru berkolaborasinya dengan beberapa artis desainer aja sih. Seperti itu. Oke, thank you Bro Adi jawabannya. Setelah saya udah jelas ya, Bro ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, next question. Abangku nih. Silakan Om Indra. Selamat dari Makassar ini. Monggo, Bro. Siap, Bli. Thank you, Bli. Ya, sama-sama. Selamat malam. Swastiastu. Siapa tadi? Ini ya, Om apa? Tadi devnya siapa ya, Om Bli? Nobu. Hai. Om Nobu, salam kenal Om Nobu. Halo. Ya, Indra Abdi. Saya salah satu praktisi yang sering diminta sama Bli Koin untuk bantu di Dex Capital. Jadi teman-teman di Dex Capital itu yang paling bontot saya, yang belakangan masuk gitu. Nah, sebelumnya saya mohon maaf sekali, mungkin waktu kurasi saya nggak sempat ikut karena kesibukan kami, ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, jadi tidak sempat ikut. Nah, saya biasanya kalau muncul bertanya
Saya biasanya kasih masukan nih. Saya cuman kasih spill sedikit deh. Bebek yang paling atas itu name-nya 4515488. Ya kan? Iya. Oke. Kemudian white. Apa lagi ya? Item. Oke. Nih. Total member 805, member aktif 596, dark ada 30, land ada 2. Kemudian skin ada beberapa. Nah, gini. Dalam artian begini yang saya mau sampaikan. Kami di Dex Capital biasanya nih, makanya saya minta maaf duluan Om. Biasanya saya di kurasi itu diundang sama Blikoin dan teman-teman. Hanya karena kesibukan saya mungkin jadi Blikoin nggak ngundang waktu itu. Beliau lihat saya pagi siang malam, pagi baru tidur, jam 10 bangun lagi, jam 9 bangun karena jam 10 ada meeting. Nah, ada beberapa hal yang saya temukan. Ini sebagai masukan ya, karena tugas saya memang selalu dari teknisnya. Kalau di Dex Capital, saya memang teknisnya. Well, di Dex Capital, kami boleh dicek, kami jarang memberikan sinyal, kami lebih sering memberikan edukasi, dan kalaupun ada teman-teman developer yang bertamu ke tempat kami pasti secara full mensupport. Salah satunya adalah dari sisi teknis. Karena ada grup tersendiri, itu grup sisi teknis yang dipimpin sama Om Fian. Itu mitranya kami juga dan rata-rata teman-teman teknis di sana. Nanti teman-teman dari Daki bisa main ke sana. Dalam artian begini Om, saya masih pakai Windows Om. Dan saya hanya mengandalkan Ctrl U. Dan ini untuk masukan ya Om. Yang riskan saya tidak akan sebutkan. Kemudian Om ada smn.daki.land. Kemudian ada dev.daki.land. Sayangnya teman-teman lupa nih hapus script untuk admin LTA. Ya, dan itu kebuka Om di scriptnya. Dan di scriptnya itu kebuka semua. Dan admin LTA masih saya bisa akses. Tidak stop di admin LTA ini, ketika saya sebagai hacker, maka saya bisa melakukan cross-site script misalnya, atau yang kedua saya bisa melakukan, saya bisa memasukkan shell ke dalam, saya bisa masukin shell, kemudian ada yang sangat fatal Om, Om mencantumkan link yang harusnya tidak boleh ada. Dan itu saya dapat, belum lagi saya tahu encrypt key-nya Om. Saya dapat encrypt key-nya Om, dan ini saya masih pakai Windows Om, belum pakai Linux. Yang saya sampaikan supaya next siapapun yang sama di sini, kami memang selalu support penuh. Jadi kami kasih, bukan hanya teman-teman dapat bisa ama di sini, kemudian kenalan dan segala macam. Kebiasaan kami adalah ketika ada sesuatu yang baru, kami akan diskusikan dan kami akan cari sisi edukasinya. Nah, sisi edukasinya di sini Om. Ada satu link yang harusnya developernya Om tidak boleh, harus hide itu, sembunyikan itu. Dan saya hanya modal Ctrl U. Kemudian linknya relinknya, URL-nya coba diganti deh Om. Saran saya, coba diganti. Saya tes injeksi dan segala macam aman. Om pakai keamanan server juga. Kemudian Om tutup, tidak pakai min-r 777 atau min-r general 7. Oke, tapi di panel adminnya Om itu kebuka Om. Makanya saya tahu semua tadi data. Dan saya udah tes tadi. Ini untuk supaya kita sama-sama sebagai bonus dari kami Om ya. Sebagai mitranya Daki. Coba Om lihat yang di news. Do you know the history of cryptocurrency? Learn, turn, trust, truth. Di sini, di belakangnya tidak ada angka 2, Om. Oke, tidak ada angka 2. Sekarang,
Coba Om buka. Coba Om refresh. Sekarang di belakangnya ada angka 2. Coba saya minta tim saya ya. Ya. Coba. Yang news paling atas Om. Saya tidak mau masuk ke yang lebih vital karena ini NFT. Tentunya ada aset teman-teman di sana. Nah, itu yang selalu kami jaga kalau kami di Dex Capital. Coba buka di more, kemudian news, di artikel paling atas sekarang di belakangnya ada angka 2. Ada nggak Om? Ya, itu celah keamanan Om. Saya jadi super admin di tempatnya Om. Bukan kami mau menjatuhkan teman-teman yang datang ke sini. Tidak, justru kami mau semua investor kami aman dan teman-teman yang datang ke kami untuk ama ke kami berbagi ilmu kami, apa yang kami ketahui kami sampaikan, seperti halnya Blikoin selalu mementoring tentang organisasi dan segala macam. Saya biasanya lebih ke teman-teman minta mentoring untuk teknisnya. Dalam artian begini, bisnis saya bukan IT development Om, kita sama-sama dev. Tapi di sini saya sebagai member dari Dex Capital yang ditugaskan sama Blikoin untuk sisi itu. Maka silahkan teman-teman devnya Om, ya. Benih ini Om, itu riskan untuk Om sendiri Om. Itu masukan sih Om. Nanti yang lainnya report yang secara detail saya sudah kirimkan ke Blikoin ya Om. Thank you Om. Thank you ya, Beli Indra. Nanti aku diskusi sama CTO aku sih untuk terkait hal ini ya. Ya. Thank you Om. Yuk. Oke, siap. Thank you Om Indra atas advice-nya, atas sarannya ya. Nanti untuk lebih jelasnya, bolehlah nanti kita di belakang layar ngobrol lebih jauh lagi ya, Novu ya. Apa-apa. Ya. Aku juga thank you. mau ke Bali kan sama tim juga nih. Oke. 2829. Boleh. Iya. Mau ketemu itu Animoca Brand juga kan ada meetup juga di sana. Oke, siap. Oke. Oke, selanjutnya ada Ed Redo Putra Dharma Wangsa Sadewo. Silakan. Oke. Jadi saya mau tanya nih Bang. Ya. Apa yang membuat Dakilen ini berbeda dari game kripto lainnya dan apa kelebihannya agar menarik minat banyak orang? Itu aja Bang. Oke, thank you Redo. Silakan. Ya, kalau dari saya kita perbedaannya sih Dakilen dengan game lain gitu ya. Dan menarik minatnya ya tadi saya udah bilang bahwa kita memiliki 5 mode berbeda ya untuk mendapatkan earn gitu dari Battle Arena, Battle Royale, lalu juga ada Racing Farming serta juga ada Soccer ya. Jadi mungkin teman-teman contohnya seperti ini ya. Mungkin ada teman-teman yang nggak bisa bermain dengan baik gitu ya, untuk Battle Arena. Nah, nanti bisa coba untuk bermain di game kita yang di Battle Royale gitu. Ataupun teman-teman yang nggak bisa di Battle Royale mau main gamenya casual aja ya, dari farming aja nanti untuk earn-nya. Jadi kita bikin sebanyak ragam permainan karena kita percaya untuk ambil market dari berbagai segmentasi game seperti itu. Oke, thank you. Gimana, Bro Redo Putra? Sudah bisa menjawab? Oke Bang, makasih Bang. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Ed Crypto Yoga. Silakan Bro. Halo, Ed Crypto Yoga. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, kebetulan kan saya memang investornya dari Dakilen gitu ya. Memang kan beberapa hari kemarin kan Dakilen ini kan udah listing di Indodax gitu. Cuman yang mau saya tanyakan di sini mengenai apa jaminan bahwa Dakilen ini bisa survive dalam kurun beberapa tahun ke depan. Dan juga apakah developernya juga benar-benar terbuka kepada para investor dari Dakilen? Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Yes. Silakan. Oke, thank you ya buat pertanyaannya. Kalau untuk jaminan jangka panjangnya gini sih, menurutku aku lebih ke arah ngasih progres gitu ya, apa yang kita lakukan. Yeah. Nah, tadi kan aku udah sebutkan ya, kita lagi cari pendanaan lagi untuk seed round kita gitu. Dan memang sudah ada beberapa nama besar juga venture capital yang mau masuk gitu ya untuk support Dakilen. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada kita token round kemarin.
dan aku belum bisa sebut totalnya berapa nanti yang kita dapatkan. Dan itu adalah suatu hal yang mau kita lakukan untuk jangka waktu panjang 1-2 tahun ke depan gitu kan, yang pasti bisa dilihat lah nanti ke depannya beberapa kayak kendala-kendala yang ada saat ini ya kita perbaiki gitu. Mungkin dari teman-teman yang masuk ke kita ya kita usahakan terbaik, kita perbaiki gitu kan. Dan memang saya rasa yang paling penting itu bukan tidak ada kesalahan gitu ya, tapi gimana kita caranya cari solusi buat memperbaiki kesalahan tersebut sih, seperti itu ya. Oke, thank you. Gimana bro, Crypto Yoga? Oke, semoga Dukiland memang bisa dijadikan untuk long term investment. Terima kasih. Oke, thank you bro. Thank you. Ya. Oke, selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu ya, dari tadi cowok-cowok semua nih. Ini kayaknya selanjutnya ada dari Mbak Tata nih, Sis Tata, silakan pertanyaannya. Halo, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk sistem bermain gamenya itu seperti apa ya? Dan kan ada pengalaman lah, itu ketika gamenya rilis memang harganya cenderung tinggi dan stabil. Tetapi setelah beberapa waktu lama itu harganya malah turun drastis. Nah, untuk itu apakah pihak Dakiland ini sudah memiliki strateginya sehingga kami-kami yang ingin bergabung ini semakin yakin bahwa Dakiland ini konsisten loh, seperti itu. Oke, thank you, Sisata. Silakan dari Bro Adi mungkin. Ya, halo. Thank you buat pertanyaannya. Jadi sebetulnya memang biasanya yang track harga untuk naik pada saat di awal itu kan karena orang FOMO lah ya, bisa dibilang ya. Yeah. Jadi semua berlomba-lomba untuk segera memiliki barangnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa lihat ya ada beberapa contoh project yang sebenarnya bisa dibilang setelah FOMO pun naik, and then mereka akan continuously naik juga terus. Kenapa? Karena orang merasakan manfaat dari tokennya. Sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah nanti kita pada saat launching atau rilis dari gamenya, kita juga akan memberi beberapa langsung use cases ya untuk si token-token kita ini. Jadi kalau dibilang dari awal pun kita akan mengeluarkan secara bertahap utility dari token. Jadi kalau dibilang orang-orang yang mungkin menjual saat itu ya bisa jadi orang yang hanya ingin melakukan trading secara tokennya. Tapi kalau dibilang orang yang merasakan manfaat atau bermain di dalam ekosistem Dakiland, pasti mereka akan terus membeli dan menggunakannya. Sebenarnya seperti itu sih. Untuk preventifnya itu, kalau kita bilang untuk jangka panjang, makanya kan ada beberapa utility ya. Khususnya tadi juga identik dengan reward token yang sifatnya unlimited. Nah, kita ada banyak banget yang kami dari pihak developer itu udah nge-list ya, fitur-fitur apa saja yang akan menggunakan utility reward token kami. Tapi kita akan mengeluarkan itu secara bertahap sih. Seperti itu. Jadi tidak di awal-awal langsung harganya tinggi banget karena banyak utility yang membutuhkan token itu. Akhirnya orang over gitu ya, over demand. Sedangkan supply-nya nggak ada, akhirnya harganya ke bulan gitu ya. Tapi habis itu setelah orang udah cukup bisa earning banyak dari dalam gamenya, akhirnya turun. Kita nggak mau seperti itu. Kita akan jaga sebisa mungkin supaya harganya itu ya bisa dibilang lebih stabil lah ya. Mungkin itu sih. Oke, thank you Bro Adi. Dari Nobu, ada mau menambahkan? Ya, saya rasa seperti itu ya yang Adi jelaskan tadi. Gitu. Oke, thank you. Ya, begitu Sis Tata, kira-kira bisa menjawab? Ada pertanyaan lanjutan? Enggak, cukup. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, selanjutnya ada Kang Borong, silakan. Kang Borong, untuk Kang Borong kayaknya. Halo. Iya, halo. Nih kan untuk reward game P2E itu Dakiland nanti rewardnya dalam bentuk token gitu ya, unlimited. Nah itu biar stabil gimana, soalnya dari yang sebelum-sebelumnya kalau unlimited itu orang banyak WD juga bakal harganya ngedam mulu. Itu aja sih. Ya, Oke. Thank you. Jadi kita jujur dengan DAO system juga nanti ada beberapa koneksi atau hubungan dengan beberapa langkah-langkah cash out juga. Jadi kita ada beberapa strategi juga sehingga kalau dibilang
akan ngedam langsung karena semuanya buru-buru cash out, ya itu juga kita nggak harapkan ya. Makanya nanti di dalamnya itu ada beberapa utility yang harus digunakan lah dalam tanda kutip ya, supaya orang menggunakan token reward kami juga di dalam gamenya. Sebetulnya seperti itu sih. Karena balik lagi ya, kalau kami memandang ketika memang reward token itu mempunyai utilitas yang baik ya, itu harusnya sih tidak akan ngedam karena orang buru-buru panic selling. Nah, kalau kita lihat kan sekarang mungkin beberapa GameFi atau game play to earn itu karena utility-nya itu tidak cukup bisa diabsorb, sedangkan jumlah reward tokennya itu tumpah-tumpah. Sebetulnya seperti itu sih. Dan kalau kami menghitungnya, sebetulnya dari formula yang sekarang aja kita bisa bilang bahwa yang teman-teman bisa earn aja bahkan kayaknya kurang jika melihat utility yang kita tawarkan di dalam game itu sendiri. Ini baru kita bicara dalam satu game sebetulnya. Tapi masih ada game-game lanjutan ya, karena kita punya cukup banyak game. Gitu sih. Jadi kalau kami melihatnya gini sih, Bli, mungkin ada satu statement kami bahwa kita akan mencoba menjangkau sebanyak mungkin market lah ya, karena kan ada yang suka game strategi, ada yang suka main game tembak-tembakan, ada yang suka main game balapan dan sebagainya. Kita akan coba masuk dan menawarkan berbagai ini sih fitur gaming seperti itu. Nah, ini kalau boleh lihat dari awal kan Dakilen ini memang khusus untuk yang long investor ya, Bro Adi ya. Terus Betul. sedangkan kan Bro kan tahu kalau di Indonesia ini kan kebanyakan istilahnya ya investornya itu ya hit and run, itu enggak. Artinya mungkin belum ada istilahnya pengetahuan yang cukup lah dia untuk menjadi seorang long investor. Nah, terus kira-kira ada nggak mungkin strategi dari Dakilen nih untuk istilahnya mengedukasi gitu loh, mengedukasi para investor, gitu apa mungkin dia kerjasama dengan para komunitas yang di sana misalnya nih kayak kerjasama sama Dex Capital misalnya ya, jadi membernya di sana itu bisa dijoinkan di sini untuk bisa teredukasi di sini, atau mungkin dari Dakilen sendiri bikin kayak semacam kampus to kampus atau mungkin kemana gitu loh, atau bikin seminar apalah itu loh yang memang tujuannya untuk mengedukasi bahwasanya ya di kripto ini ya nggak seindah seperti yang kebanyakan didengarkan juga kok, dalam artian semua ada resikonya masing-masing seperti itu kan gitu. Nah, dan terus gimana caranya untuk menjadi long investor itu seperti apa gitu kan, ada nggak kira-kira kita niat sebetulnya itu? Ya kita sebetulnya udah ada program sih, Bli. Jadi untuk mulai di start semester 2 kita akan roadshow ya ke 40 kampus besar juga di Indonesia. Selain itu juga karena Dakilen itu disupport penuh ya dari government, jadi kita mulai jujur secara developer team khususnya Pak Nobu juga ada bertemu dengan berbagai instansi pemerintah juga, karena Dakilen ini kan sekali lagi karya anak bangsa ya yang mendapat support cukup baik dan respon cukup positif dari pemerintah Indonesia. Jadi nanti bisa jadi bahkan ada dalam tanda kutip ya seperti ekstrakurikuler yang mengajarkan mengenai bagaimana cryptocurrency. Kami yang bikin pemerintah tuh mensupport Dakilen tuh dari sisi mana, Bro Adi? Karena kalau ngelihat sih ya untuk sekarang ini kan cryptocurrency itu di Indonesia kan tidak dilarang gitu ya, tapi diregulasi. Blockchain itu karena Indonesia sifatnya kan adaptif ya, kalau dibilang terhadap teknologi. Dan pimpinan negara kami kan kita semua kan juga percaya bahwa blockchain itu juga punya manfaat gitu ya. Jadi kalau melihat dari karya kami gitu ya dan apa yang kami tawarkan, ya mereka sih support ya. Seperti itu sih. Jadi kemarin ketika kita kerjasama dengan Indodax pun ternyata banyak sekali masukan dari pemerintah. Bagaimana kami bisa mengembangkan sebenarnya industri ini, balik lagi ke industri kreatif mungkin ya untuk awalnya ya, karena ini kan masih teknologi baru kasarnya yang masih dipelajari. Nah makanya kami juga akan mengincar beberapa kampus, beberapa sekolah. Itu untuk edukasi ke 40 kampus itu nanti rencananya bentuk kerjasamanya gimana dan implementasinya gimana nanti tuh, Bro? Menarik nih. Jadi gini, untuk yang offline itu kita juga akan kolaborasi ya, khususnya juga dengan beberapa project blockchain lainnya, contohnya seperti Kunci kan juga dia ada ya, eksplorasi Kunci ya ke berbagai daerah gitu ya, itu kan juga memperkenalkan blockchain. Jadi Dakilen itu sifatnya
sangat terbuka untuk kolaborasi. Jadi dengan blockchain developer lain kita juga akan mengedukasi masyarakat. Nah, dari sisi kami, pihak internal kami juga ada namanya community manager khusus offline. Dia sedang berkontak-kontak dengan seluruh kampus-kampus. Nah, nanti metodenya apakah kita akan memberikan seminar mengenai blockchain atau kripto gitu loh. Jadi beda-beda nih caranya. Seperti itu. Dan kalau dari kami juga ada beberapa kampus yang kami targetkan juga sebagai apa ya? Bilangnya future lah ya, kita bilang masa depan blockchain itu ada di beberapa kampus nih, khususnya misalkan kampus-kampus yang bergerak di bidang IT services gitu ya, yang kuat contoh kayak BINUS. Nah, kami itu sempat ngobrol juga dengan dosen-dosen tingginya, mereka pun di semester yang akan datang sedang membuat mata kuliah blockchain, bahkan blockchain programmer gitu. Itu bukti bahwa sebenarnya Indonesia itu sedang beradaptasi terus untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada sih. Nah, kami Dakilen terbuka untuk menjadi salah satu guest speaker, memberikan pandangan-pandangan mengenai bagaimana sih sebetulnya, mungkin ada juga orang-orang yang pengen buat NFT dan sebagainya. Kita terbuka sekali untuk mengajarkan gitu sih. Wow, menarik nih bro. Berarti nanti kalau misalnya Bli minta tolong dari tim Dakilen, kita kan Dex Capital kan tiap hari Jumat ada acara nyalon yuk tuh bro. Jadi itu cara edukasi, kita biasanya ngundang narasumber yang profesional di bidangnya kan. Kayak dari NFT, tentang coding, smart contract kan. Nah, kedepannya kita mau bahas tentang metaverse, Web3, dan lain-lain segala macam. Nah, kalau misalnya kita minta support dari narasumber, bisa juga ya nanti ya, berarti ya? Ya, kalau itu sih kita bisa-bisanya feel free aja. Sebenarnya kan kita semua saling belajar ya, Beli ya. Belum ada yang benar-benar expert, belum ada yang benar-benar pakem banget deh kita bicara soal GameFi. Ini kalau menurut kami aja ini benar-benar mata kuliahnya udah S5 kali, bukan S4 lagi. Karena belum ada pun satupun yang kita bisa bilang tokenomics yang benar-benar baku dan paten bisa bilang ini tokenomics paling hebat gitu. Betul. No one gitu kan jadinya. Even yang kemarin aja kan berbagai protokol kayak contoh kemarin insiden Luna dan sebagainya yang itu kan too good to be true gitu ya kalau sampai fail. Ya, tapi banyak hal yang kita bisa pelajari, makanya di sini semua sih kita saling belajar. Ketika kita berjumpa dengan rekan-rekan project blockchain lainnya ya kita juga saling bertukar insight gitu sih, seperti itu. Oke, thank you Brody, menarik sekali ini. Oke, selanjutnya ada Bro Ricky, silakan Bro Ricky MP. Terima kasih, selamat malam semua. Ya, malam. Pertanyaan saya, seberapa besar dan seberapa penting komunitas bagi proyek Dakilen? Apakah tim Dakilen akan menerima ide dari komunitas untuk membantu dalam melakukan proyek? Itu saja. Terima kasih. Oke, thank you, Ricky. Silakan, Bro. Oke. Ya, kalau saya penting pasti penting gitu kan. Saya juga sering ngobrol dengan beberapa teman-teman di community ya. Kadang juga beberapa yang aktif itu saya sering call juga buat tahu pandangan tentang Dakilen sejauh mana gitu kan, mana inputannya dan apa saja hal-hal yang memang kita perlu ubah gitu. Dan juga beberapa kali kan saya juga sering muncul di dalam grup Telegram gitu kan untuk ngobrol sama teman-teman semua, sharing mau apa aja yang mau kita lakukan ke depannya gitu. Jadi karena buat kita komunitas itu ya penting, karena tanpanya community ya proyek ini juga nggak akan berjalan dengan baik seperti itu. Terima kasih. Gimana, Pak Ricky? Bisa menjawab? Ya, jelas. Terima kasih. Ya, thank you, Pak Ricky. Oke, selanjutnya ada Singadonga, Gede Made, silakan, Bli. Malam, Bli, malam semuanya. Security adalah hal yang penting dalam dunia kripto. Pertanyaan saya adalah, apakah sistem Dakilen ini sudah pernah diaudit oleh pihak ketiga ya? Terima kasih. Oke, thank you. Silakan, Prabu. Ya, thank you. Nah, kalau untuk secara certificate audit ya, solid proof audit kita udah lakukan gitu ya, dan hasilnya bagus untuk security. Dan juga mengenai tentang security. Nah, kita sendiri waktu tanggal sekitar 28-29 lah ya, bulan lalu, itu kena serang dari 21 juta bots ya, dari negara China dan juga beberapa negara lain. Dan memang itu kita pastikan dari kita punya security aman, itu tidak ada masalah. Jadi salah satu proofnya seperti itu. Dan memang tadi kan ada beberapa kendala ya terkait keamanan yang dari Bro Indra
lihat gitu ya, maksudnya harus Sinovac kita, dan itu kita akan kulik dan kita akan perbaiki seperti itu. Oke, thank you. Yes. Jawabannya gimana, Gede Madi? Terima kasih. Cukup. Ya, sama-sama. Oke, ini ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Saya giniin selanjutnya ada siapa nih? Ega Dharma. Silakan Ega Dharma. Masih di sini? Oke, kalau orangnya nggak ada, selanjut ya. Dari Om Jimmy, ada pertanyaan Om? Halo, malam Om Jimmy. Malam Om Bli. Ya, silakan Om. Mau nanya apa, bingung ini Om Bli. Masa bingung? Udah kejawab semua ya? Iya, bagus-bagus teman-teman. Sekarang sudah mulai ini kritis loh pertanyaannya loh. Oh gitu ya. Oke, saya mau nanya satu deh sama Om CEO. Om CEO, Yes. ini kan kayaknya Om CEO nih fokus banget ini di Dakilan ini. Saya juga apresiasi, bagus loh karya anak bangsa, diapresiasi pemerintah. Kadang-kadang gini Om CEO, banyak sekali di Indonesia ini developer melakukan sebuah bisnis. Kita ngomong bisnis ya, kayak kita membangun token ini kan membangun bisnis seperti startup dibangunnya gitu Om. Boleh tahu nggak sih Om? Om sudah habis berapa sih membangun Dakilan? Thank you Om. Oke, siap. Pertanyaannya agak private nih, silakan. Tapi perlu nih, karena kan sih. kapital kan. Silakan, singkat aja. Ya. Oke, aku coba buka ya dari beberapa yang sudah kita coba lakukan gitu ya untuk pendanaan kita ya. Nah, jadi secara garis besar kan total pendanaan kita kan di angka 4,5 juta USD ya. Nah, kemarin untuk kita cek listing aja pun kita udah habis lebih dari 1 juta USD ya dari beberapa listing. Belum juga kita ada reserve lagi untuk beberapa listing berikutnya gitu kan. Nah, terus juga untuk development dari kita punya game-nya sendiri, itu kita udah habis di angka 1 juta juga kurang lebih. Belum termasuk kita nanti ada budget untuk kita marketing, budget buat branding, sponsorship, dan juga nanti ada kita budget untuk CSR dan edukasi gitu. Jadi kalau in total kita punya budget di angka funding kita dari 4,5 juta USD, dan itu kita kalau kita pakai Outlook ya untuk per quarter per semester ke depannya memang kita butuh pendanaan lebih lanjut untuk bisa kembangkan kita sampai punya Meta Cafe, kita punya official merchandise store, juga nanti kita punya tim-tim baru ya yang akan fokus ke dalam divisi masing-masing seperti itu. Mantap juga ya, gede juga loh biayanya membangun seperti ini Om. Ya, betul. Kita fokus sih. Terus saya lihat juga ininya juga banyak ya, dari sponsornya juga banyak ya, partnershipnya juga kuat gitu. Yes, thank you. Memang kita mau incer dari community mereka juga sih. Jadi teman-teman Hedge Capital, teman-teman community yang sudah bergabung ke kita untuk tetap support Dakilan seperti itu. Oke. Ini ada rencana marketingnya. Ini kan saya lihat nih turun banget ini Om dari chart ya. Ya. Ini bisa spill nggak buat teman-teman di Dex Capital biar berani masuk ini Om? Iya, benar. Ya, kira-kira ini marketingnya kemana gitu? Apa ke Jepang, Korea, apa ke China gitu Om? Oke. Kalau untuk marketing kita pasti pertama fokus Indonesia gitu ya. Karena kita mau jadi first market mover di sini untuk game NFT, perbanyak user, perbanyak holder juga di Indonesia. Karena kan yang kita bangun nanti ke depannya ekosistem ya. Jadi nggak cuma game kayak pintu gerbangnya. Dari situ akan mulai banyak adopsi dari kita punya token ke bisnis-bisnis dengan tema Dakilan di Indonesia gitu. Dan kalau untuk pemainnya sendiri, kita salah satu market terbesar kita kan di Southeast Asia kan, teman-teman dari Filipina, Vietnam, juga kita punya venture capital yang ada di Eropa, dan itu
merupakan target market kita gitu. Nah, kalau ditanya apa yang dilakukan untuk marketingnya, kita udah lakukan ya kayak dengan beberapa KOL juga dan influencer, nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar gitu kan. Dan memang kita lagi berpikir bahwa lebih baik untuk memiliki fondasi yang bagus di Indonesia gitu. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri kita bisa gapai gitu ya untuk beberapa teman-teman influencer, beberapa teman-teman community gitu. Jadi ini juga kita lagi ngobrol nih, ini saya lagi di mall juga nih ceritanya mau ada kerjasama dengan pihak mall juga untuk event gitu kan, branding mallnya. Jadi nanti kita akan pakai image Dakilen lah di mall tersebut gitu. Itu jadi apa ya? Kalau kita lihat jadi sesuatu yang bisa kita lakukan dulu, eksekusi dulu gitu. Dengan apa yang sudah di depan mata seperti itu. Mungkin kalau skill terdekatnya lebih ke arah itu sih tadi funding sih. Karena dengan funding itu kan meningkatkan value Dakilen mulai dari secara image, tapi juga ya semoga kita berharap juga dari segi floor price juga bagus gitu. Saya dengar rencananya mau listing di toko kripto juga, Nobu. Oke, saya belum bisa ngomong yang ini dulu, skill dulu. Itu harusnya itu sih harusnya wajib loh Om Jimmy. Enggak. Oh, iya. Itu sih wajib. Soalnya kan advisernya dari toko kripto juga satu kan. Yes. Nggak mungkin enggak itu. Kalau enggak nanti kena itu advisernya. Oke. Ya ditunggu aja. Saya jawab itu aja. Saya paling itu aja sih Om. Thank you ya Om. Thank you. Oke. Siap, thank you. Ya, mungkin selanjutnya ada Om Joseph. Silakan Om Joseph. Ya, terima kasih Bang Bli. Selamat malam Bang Nobu. Untuk scholarship yang ditawarkan ke depannya itu yang bagaimana? Terus yang kedua, NFT yang ditawarkan dari Dakilen ini bisa bridging ke tempat lain nggak untuk NFT-nya? Ya, oke. Thank you buat pertanyaannya ya. Oke, untuk scholarship seperti apa detailsnya saya lagi masih rembukin ya, dan teman-teman dari George dan juga manajemen. Aku belum bisa skill teknisnya dulu nanti seperti apa. Tapi mungkin aku jawab yang NFT-nya bridge-nya ya. Oke, mungkin aku boleh kasih statement ya. Mungkin maksudnya bridge-nya itu misalkan dari game yang kita punya Battle Arena ke Battle Royale gitu ya, seperti itu bridge-nya ya. Iya. Oke, ya. Jadi memang satu NFT itu tuh nanti bisa dipakai di kita punya 5 game itu ya, yang 2 dimensi, plus nanti kita juga bisa gunakan di dalam metaverse kita gitu. Nah, jadi kenapa secara value Dakilen itu bagus ya, karena memang dengan kamu punya satu dari sekian banyak NFT kita itu, memang bisa digunakan untuk earn dari berbagai macam jenis game kita. Itu salah satu keunikan dari Dakilen. Nah, kalau ditanya apakah bisa ke game lainnya juga, maksudnya itu aku perlu diskusi sih dengan project lain terkait hal itu, seperti itu. Oke, thank you Nobu. Yes. Ya, saya rasa udah jelas ya Om Joseph ya. Ya, terima kasih Bang Bli. Ya. Terima kasih Bang Nobu. Oke, selanjutnya ada Jasruli, silakan Jasruli. Terima kasih Om Bli. Ya, terima kasih Om Bli. Ini pertanyaan saya untuk NFT-nya sendiri nanti apa ada floor price-nya ya untuk menjaga harganya biar nggak terlalu jatuh gitu. Terus seperti yang kita tahu seperti game besar seperti Aksi kan pernah di-hacker tuh, pernah di-hacking. Seandainya itu mudah-mudahan nggak terjadi pada Dakilen ya. Seandainya terjadi itu apa dari pihak Dakilen berani menjamin untuk uang investor itu akan kembali seperti yang terjadi di Aksi ya. Terima kasih. Oke, thank you Jasri. Silakan Mas Fajar dulu. Oke, saya jawab ya. Nah, jadi untuk menjaga floor price-nya nanti, ini terkait lagi ya, kan teman-teman tahu ya, kemarin kan udah ada whitelist kita untuk staking ya, untuk jumlah dengan BUSD untuk mintingnya. Nah, nanti kan akan ada penyesuaian ke depannya, karena saya juga dapat banyakkan input ya dari teman-teman mengenai harga harus seperti apa untuk mahal dan tidaknya gitu. Nah, aku lagi diskusi juga nih terkait harga yang cocok gitu ya untuk bisa kita minting.
Jadi penyerapan untuk pemainnya lebih banyak. Terus yang kedua mengenai security lagi, ya kayak kemarin kan LC juga kena hack gitu kan. Nah, seperti apa untuk jaminan dari kita sendiri, pasti lakukan yang terbaik ya untuk supaya tidak kena hack, dan seperti itu. Maka dari itu kita untuk jaringan sendiri kita masih menggunakan jaringan yang memang sudah teruji ya, gitu di layer Binance seperti itu sih. Oke, gimana Jasruli? Semoga Anda bisa menjawab ya. Ya, sama satu lagi beli. Di web itu kan ada 2 token ya, Mita sama Wafer, itu bedanya apa ya? Dan fungsinya apa ya untuk the game satunya ya? Terima kasih. Oke, aku jawab ya. Kalau yang Meta itu governance token kita gitu ya. Jadi untuk staking, bisa untuk payment juga, nanti ada juga untuk DAO kita. Dan yang untuk Wafer itu adalah reward tokennya gitu. Jadi token yang dihasilkan dari penyelesaian quest atau juga battle dengan player lain gitu. Seperti itu. Oke, thank you Nobu. Wah, ini tidak terasa udah 1,5 jam ya sudah berlalu ya. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya lebih jauh bisa join ya di grupnya Dakilen. Ya itu linknya udah ada di Divin juga. Nanti biar lebih jauh tentang progress update-nya, karena tadi saya udah pancing-pancing, Nobu masih nggak terpancing dia. Tapi sepertinya sih dalam waktu dekat akan ada big news juga nih, ada kabar baik juga nih. Jadi silakan bagi teman-teman yang merasa yang mau jadi long investor karena ini memang proyek jangka panjang, silakan bisa di riset kembali ya, bisa di cek-cek lagi di websitenya seperti apa. Kalau memang ini memang menurut teman-teman bagus, silakan, nggak ada salahnya proyek dukung proyek lokal kayak anak bangsa atau nggak, apalagi udah dapat support juga. Nah mungkin terakhir closing statement dari Nobu sama tim, silakan, monggo. Oke, dari saya ya. Ya thank you ya buat teman-teman yang udah bantu dan support juga untuk progres Dakilen bisa sejauh ini ya. Jadi antar teman-teman community kita pasti nggak akan bisa berjalan sejauh ini. Dan sekali lagi tetap dukung Dakilen, tetap support kita untuk setiap masukan yang ada, kita diskusikan untuk bisa mencapai hasil yang terbaik. Thank you semuanya. Oke, terima kasih banyak. Dari Bro Adi, ada tambahan? Sepeda ya. Dari saya sih cukup lah ya. Cukup ya? Nanti nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi juga. Boleh. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Nobu sama tim, Bro Adi, luar biasa sama malam hari ini. Teman-teman juga sangat antusias sekali bertanyanya. Ya, oke, dengan ini mungkin saya akhiri ya live AMA malam hari ini. Sampai jumpa di live AMA berikutnya. Terima kasih semuanya Dexlavor, terima kasih teman-teman dari Dakilen. Nanti ya kalau Nobu teman-teman ada waktu, boleh silakan, habis ini kita acara bebas. Bagi teman-teman yang mau nanya langsung, monggo silakan. Mungkin beli izin duluan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di AMA berikutnya. Thank you. Thank you, Bli. Izin